Om Swastiastu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, Shalom, salam sejahtera, salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Angelika Romauli Sritonga dengan NIM 211-202-1153. Saya Ade Adi Hardika dengan NIM 211-2021-158. Saya Meriam Maria Siregar dengan NIM 211-20-21160. Dengan saya Muhammad Pada Kusuma dengan NIM 211-2021-229. Baik, untuk materi akan disampaikan oleh teman kami. Baik, di sini kita akan memasuki bab 6 mengenai perkembangan emosi. Ada 4 bagian. Yang pertama ialah bagian A mengenai pengertian emosi dan teori perkembangan emosi. Lalu, apa itu emosi? Secara umum, emosi dapat diartikan dengan perasaan, pikiran, ekspresi, perubahan fisiologis pada seseorang. Lalu, bagaimana proses emosi itu terbentuk? Di sini saya akan memaparkan 5 teori mengenai proses emosi itu terbentuk. Yang pertama ialah teori James Lange Theory. James Lange mengungkapkan sebuah peristiwa menyebabkan rangsangan fisiologis terlebih dahulu dan kemudian seseorang menafsirkan rangsangan ini. Setelah interpretasi dari rangsangan terjadi, seseorang mengalami emosi. Jika seseorang tidak menyadari atau tidak memikirkan rangsangan, maka dia tidak mengalami emosi yang didasarkan pada rangsangan tersebut. Jadi, harus ada peristiwa terlebih dahulu, lalu gejala fisik yang ditafsirkan yang akan membentuk emosi. Yang kedua adalah teori Meriam-Bard. Teori Meriam-Bard berpendapat bahwa seseorang mengalami rangsangan fisiologis dan emosional pada saat yang sama, tetapi tidak melibatkan peran pikiran atau perilaku lahiriah. Jadi, akan ada peristiwa, lalu gejala fisik dan emosi akan terbentuk. Yang ketiga adalah teori Schaefer-Singer. Suatu peristiwa pertama menyebabkan rangsangan fisiologis, kemudian seseorang harus mengidentifikasikan alasan untuk stimulus ini, dan kemudian dia dapat pengalaman yang disebut dengan emosi. Yang keempat adalah teori Lazarus. Teori Lazarus menyatakan bahwa pikiran harus datang sebelum emosi atau rangsangan fisiologis. Dengan kata lain, seseorang harus terlebih dahulu berpikir tentang situasi sebelum ia mengalami emosi. Dan yang terakhir ialah teori facial feedback atau umpan balik wajah. Emosi adalah pengalaman perubahan pada otot wajah seseorang. Jadi, emosi tersebut dapat diidentifikasikan melalui ekspresi seseorang. Dapat disimpulkan, emosi diartikan sebagai dari reaksi terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh. Hal yang biasanya memiliki kaitan dengan aktivitas berpikir atau kognitif seseorang, yaitu sifat dan intensitas dari emosi yang dikarenakan hasil dari persepsi akan situasi yang terjadi. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis emosi. Emosi ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu emosi primer dan emosi sekunder. Adapun emosi primer adalah emosi umum yang berlaku secara umum, serta mempunyai dasar biologis dan dimiliki sejak lahir. Emosi primer ini adalah emosi utama yang dapat menimbulkan emosi sekunder. Adapun contoh dari emosi primer ini adalah seperti rasa gembira, sedih, marah, dan takut. Kemudian yang kedua yaitu emosi sekunder. Emosi sekunder ini adalah emosi yang berkembang sejalan dengan pertambahan kedewasaan kognitif seseorang dan berbeda-beda untuk tiap individu dan budaya. Emosi sekunder ini adalah emosi yang timbul sebagai gabungan dari emosi-emosi primer dan bersifat lebih kompleks. Emosi sekunder berasal dari kesadaran dan evaluasi diri. Gembira merupakan emosi yang muncul ketika seseorang merasakan suasana hati yang menyenangkan. Rasa gembira muncul setelah seseorang mendapatkan keberhasilan dari usaha yang dilakukannya. Kemudian perasaan sedih muncul disebabkan tidak terpenuhinya keinginan-keinginan dalam diri seseorang.
Marah merupakan emosi yang timbul karena keadaan yang muncul ketika individu telah melakukan aktivitas, namun dia bukan halangan-halangan yang menjengkelkan dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Perasaan takut muncul ketika seseorang menghadapi sesuatu yang dapat mengancam keselamatan dirinya. Ancaman tersebut dihindari agar seseorang selamat dari bahaya yang mengancamnya. Perasaan malu muncul ketika seseorang merasa yang dilakukannya tidak pantas. Perasaan malu dapat berakibat positif atau negatif. Iri hati dan dengki merupakan emosi yang timbul dari rasa tidak puas seseorang terhadap apa yang dimilikinya dan merasa sakit hati terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu ujub. Ujub adalah sikap sombong yang muncul dari perasaan kagum terhadap diri sendiri. Ujub menyebabkan seseorang menolak kebenaran dari orang lain dan meremehkan orang lain. Sekian materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan perkembangan emosi. Yang pertama, pengertian perkembangan. Perkembangan atau development adalah pertamanya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Oke, ini yang kedua, pengertian emosi. Istilah emosi berasal dari kata emotus atau emover atau mencerah yang berarti sesuatu yang mendorong tahapan terhadap sesuatu. Misal emosi gembira mendorong untuk tertawa. Untuk dengan perkataan lain, emosi didefinisikan sebagai suatu keadaan gejolak penyesuaian diri yang berasal dari dalam dan menyebabkan hyper keseluruhan dari individu. Menurut Sarilto Irawan Suroto berpendapat bahwa emosi merupakan setiap keadaan pada diri seorang yang disertai warna efektif. Oke, yang ketiga, faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Yang pertama, keadaan anak. Yang kedua, faktor belajar. Yang ketiga, konflik dalam proses perkembangan. Dan yang terakhir, lingkungan keluarga. Terima kasih. Selanjutnya, bimbingan emosi pada anak dan remaja. Pengertian perkembangan emosi anak dan remaja harus dibimbing dengan baik oleh orang tua maupun guru. Sebab kecerdasan emosional mereka akan mempengaruhi kesuksesan anak dalam kehidupan berikutnya. Selanjutnya adalah langkah-langkah bimbingan perkembangan emosi anak. Yang pertama, ajarkanlah anak bahwa bangga diri adalah sikap yang baik untuk membangun rasa percaya diri anak, tetapi tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Yang kedua, ajarkan kepada anak bahwa marah merupakan kekuatan yang harus ada pada diri manusia, terutama perasaan marah ketika melihat orang lain melakukan maksiat. Yang ketiga, ajarkan kepada anak bahwa cinta merupakan emosi yang paling baik dalam diri manusia. Tetapi manusia harus menempatkan cinta kepada Allah di atas cinta kepada yang lain. Yang keempat, ajarkanlah anak yang mengelola rasa bencinya dengan baik. Yang kelima, ajarkan anak untuk mengelola rasa cemburunya dengan baik. Dan yang terakhir, ajarkan anak untuk menghindari sikap sombong dengan baik. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kalau ada salah kata maupun dalam pengucapan dalam pemaparan materi kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.